Kalau sudah dijodohkan, awalnya cocok, tapi kemudian ragu-ragu, itu apakah cobaan atau memang tidak berjodoh? Ngoten nggih. Yang dikatakan jodoh itu adalah yang melakukan akad dengan kita, yang menikah dengan kita, itulah jodoh kita. Perkara nanti misalkan kan nikah bisa cerai loh. Oke, berarti takdir itu berubah tergantung bagaimana kita mampu tidak merawat pernikahan itu. Tapi yang penting, kalau sudah menikah berarti itu jodohnya. Entah itu jodoh sampai ke akhirat atau enggak, belum tentu. Makanya perlu diperjuangkan. Jodoh di dunia, apakah jodoh sampai ke akhirat, sampai ke planet lain, itu perlu diperjuangkan gitu. Saya jodoh dengan beliau di dunia, tapi PR kita adalah supaya sehidup sesurga. Jadi, indikasi dari segala sesuatu itu diridhoi oleh Allah, itu jalannya mudah. Kalau jalannya mudah, itu biasanya diridhoi oleh Allah. Kita ini tidak kenal, tapi prosesnya cepat. Meskipun setelah khidbah, saya meminta waktu untuk menyelesaikan khidmah saya di pondok. Saya minta waktu 6 bulan, nunggu 6 bulan baru saya mau nikah gitu. Kalau misalkan belum selesai sampai akhir tahun di pondok, saya nggak mau pulang. Saya belum mau nikah gitu. Cuman proses untuk sampai kepada khidbah, kemudian rencana pernikahan itu sangat cepat. Dan jangan tanya, pada 6 bulan proses itu banyak juga keraguan yang saya alami. Kayak, ini wujudnya nggak nyambung ya gitu. Terus kalau ngobrol kok ini bapak-bapak banget gitu awalnya. Tapi kemudian saya ingat ayat ini sesama juga dengan ayatnya, konteksnya itu adalah dalam pernikahan, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin yang kamu anggap itu baik, yang kamu anggap itu buruk, yang kamu anggap itu buruk ternyata baik bagimu. Tapi yang kamu anggap itu baik ternyata buruk bagimu. Nah, kita kebanyakan dari Gen Z ini kan atau milenial sudah melek yang namanya mental health ya, kesehatan mental. Bisa jadi perilaku ataupun perasaan yang kita miliki sekarang seperti trust issue, susah percaya sama orang lain, atau susah memiliki keterikatan yang aman, curigaan terus, atau cemburuan terus. Itu bisa dijadi penyebabnya karena pola asuh. Nah ternyata saya ini ketika menikah dengan suami saya, karena berbeda latar belakang, berbeda pola asuh, ternyata kekurangan yang saya miliki sebab pola asuh itu dilengkapi oleh suami saya. Sekarang saya baru paham. Dulu itu saya nggak nyaman karena saya nggak percaya kok bisa ya orang itu bucin banget baru kenal. Kok bisa ya ada love at the first sight, tuh nggak percaya gitu. Karena sejak kecil untuk bisa dihargai saya perlu membuktikan diri berkali-kali untuk berprestasi, tidak nakal. Nah, itu baru saya dihargai. Sehingga saya pikir kok bisa ya ada orang bucin banget, saya nggak ngapa-ngapain, saya bernafas doang, ini bucin banget gitu. Ya saya ini ngerayap semacam itu kok tetap aja cinta gitu, bingung kan. Oh ternyata memang beliau ini adalah orang yang saya butuhkan. Meskipun pada awalnya saya merasa kurang nyaman karena itu asing buat saya. Pasti yang belajar psikologi paham ya. Nah itulah saya kadang memahami, oh sebuah ayat itu luar biasa sekali hikmahnya. Jadi mungkin ketika awal itu ada gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan. Yang penting ketika prosesnya itu sudah baik, kita awalnya sudah menjalin sebuah kesepakatan untuk menikah misalkan, dan itu sudah didasari oleh berbagai pertimbangan, musyawarah keluarga, atau misalkan istikharah, atau sudah penyatuan visi dan misi, ya sudah, itu kita coba untuk rawat, dan bagaimanapun perbedaan yang ada, coba disatukan. Karena kan kita juga tahu ya, 5 tahun pertama pernikahan itu adalah fase pencocokan gitu. Fase, kalau dibilang fase yang sulit, sebetulnya enggak, itu adalah fase adaptasi. Adaptasi itu memang enggak mudah. Yang dulunya saya sangat introvert, menikah dengan orang yang sangat ekstrovert, yang dari pagi sampai pagi lagi bisa ketemu orang gitu. Sedangkan saya kalau ketemu orang sebentar harus masuk gua gitu. Nah ini ternyata bisa membuat saya menjadi cukup ambivert dan membuat beliau punya rem dan batasan dalam bersosialisasi karena sudah punya keluarga. Jadi sama-sama berubah, sama-sama beradaptasi, dan itu sama-sama gak nyaman, berusaha sama-sama.